Gue nggak bakal bohong, banyak banget orang di luar sana yang ngerasa stuck cuma gara-gara gajinya pas-pasan. Mereka ngerasa kayak hidup tuh jalan di tempat, duit habis terus tanpa sisa, padahal kerja udah kayak nggak kenal waktu. Semua orang bilang jalan keluar kemiskinan itu investasi, mau itu saham, kripto, ataupun reksadana. Tapi yang orang lupa itu, nggak semua orang punya modal. Gaji aja pas-pasan, gimana mau mulai investasi? Di titik itulah, banyak orang ngerasa kayak hidupnya ketahan. Padahal sebenarnya, ada cara lain buat ngejar tajir tanpa harus nabung di instrumen investasi. Bukan cara instan yang bikin lu kaya mendadak kayak dapat warisan, tapi cara yang bikin lu naik kelas finansial lebih cepet. Bahkan kalau gaji lu cuma pas-pasan. Banyak orang salah kaprah mikir kalau gaji kecil itu sama dengan masa depan suram. Padahal gaji kecil itu cuma angka. Yang bikin lu nggak berkembang itu karena kesalahan lu ngegunain si angka itu. Gue pernah baca, Albert Einstein bilang, "The measure of intelligence is the ability to change." Dan itu bukan cuma soal pinter matematika atau fisika, tapi pinter cari celah biar hidup nggak nyangkut di angka yang sama terus. Di video ini, gue bakal bongkar cara-cara gila yang sering orang anggap remeh. Yang kalau lu lakuin, bisa bikin lu melesat walau start dari gaji yang cuma pas-pasan. Ini bisa dilakuin semua orang karena nggak ribet dan nggak perlu modal investasi. Cuman butuh satu hal, kemauan buat ngerubah pola. Gue nggak janjiin lu kaya raya dalam semalam. Nggak ada sulap di sini. Tapi kalau lu serius dengerin sampai habis, lu bakal dapat perspektif baru yang mungkin selama ini lu cari-cari. Karena hidup lu terlalu berharga buat gak berkembang cuma gara-gara pikiran lu soal gaji yang kecil. Gue inget waktu pertama kerja, gaji gue gak gede. Cukup lah buat bayar kos, buat makan, sama sesekali nongkrong. Tapi entah kenapa rasanya selalu kayak kehabisan napas tiap akhir bulan. Masalahnya ini semua nggak cuma tentang duit, tapi juga rasa minder lihat orang lain bisa liburan, beli barang baru, atau traktir temen tanpa mikir panjang. Yang paling bikin kesel itu waktu orang ngatain kalau gaji lu kecil atau nyuruh lu nabung biar bisa investasi. Padahal mereka nggak ngerti gimana rasanya hidup pas-pasan. Mau gerak dikit aja rasanya selalu ada yang nahan. Dan makin kesini makin kelihatan kalau gaji pas-pasan itu bukan cuma masalah angka, tapi bikin mental lu ikutan drop. Lu ngerasa nggak cukup mumpuni, ngerasa minder, dan gampang ngerasa kecil di tengah orang-orang yang kelihatannya hidupnya jauh lebih oke. Tapi yang nggak banyak orang bahas adalah, justru di titik kayak gitu ada energi gila yang bisa lu olah. Karena orang yang paling ngerasa terdesak biasanya punya dorongan paling besar buat berubah. Kayak pepatah Jepang yang gue pernah baca, jatuh 7 kali dan bangun 8 kali. Artinya, nggak masalah lu jatuh berapa kali, yang penting lu bangun lagi. Dan makin sering lu jatuh akan semakin tebel mental lu. Gue juga ingat kata-kata Tony Robbins, "It's not about the resources, it's about resourcefulness." Kadang bukan soal lu punya duit banyak apa enggak, tapi soal gimana lu muter otak supaya apa yang lu punya sekarang bisa lu pakai buat naik level. Masalahnya banyak orang keburu nyerah, keburu ngerasa takdirnya memang seperti itu. Padahal, yang ngebedain orang yang sukses sama yang enggak, bukan cuma seberapa besar gajinya, tapi juga seberapa keras dia mau keluar dari lingkaran yang bikin dia mentok. Dan kalau lu mau jujur, banyak orang tajir yang juga start dari gaji kecil. Bedanya, mereka nggak berhenti di angka itu. Mereka selalu cari celah dan bikin langkah yang nggak biasa. Gue pengen lu ngerti satu hal. Rasa frustasi yang lu rasain sekarang itu valid. Nggak salah lu ngerasa kesel, capek, atau takut nggak bisa ngasih yang terbaik buat diri lu atau orang-orang yang lu sayang. Tapi rasa frustasi itu bisa lu ubah jadi bensin buat ngedorong lu maju. Karena sering banget, justru orang-orang yang gajinya kecil punya insting bertahan yang lebih tajam. Mereka lebih kreatif, lebih waspada, dan lebih gesit nyari peluang. Tinggal gimana cara lu ngegunain sisi survivor itu buat naikin level hidup lu. Dan percaya deh, gue pernah ada di titik yang lu rasain sampai akhirnya gue sadar. Kalau gue nggak gerak, nggak ada yang bakal berubah. Selama ini orang kebanyakan terlalu fokus sama satu hal, naik gaji atau investasi. Padahal, dua hal itu nggak selalu langsung bisa kejadian. Naik gaji butuh waktu dan investasi butuh modal. Kalau gaji lu pas-pasan, nungguin dua hal itu doang bisa bikin lu nggak gerak-gerak. Tapi ada satu cara yang sering dilupain orang, yaitu ngegedein value diri sendiri. Karena gaji lu sekarang itu bukan batasan, tapi cuma angka sementara yang ngasih lu sinyal seberapa besar pasar ngelihat nilai lu. Gue pernah baca kata-kata dari Jim Rohn, "Work harder on yourself than you do on your job." Artinya kerja keras untuk kantor memang penting, tapi jauh lebih penting kerja keras buat ngembangin diri lu sendiri. Karena di saat lu mulai bertumbuh, dunia nggak punya pilihan selain ngasih lu lebih banyak peluang. Lu nggak harus langsung mikir hal besar kayak kuliah lagi atau ambil sertifikasi mahal. Ada cara lain yang kelihatannya remeh tapi impactnya gila banget. Misalnya, lu jadi orang yang paling cepet nangkep masalah di kantor. Atau lu bisa ngasih solusi simple yang mungkin kantor atau bos lu nggak kepikiran. Terus, gue juga pengen lu coba satu hal ini. Coba main game yang berbeda. Banyak orang terjebak mikir kalau duit cuma bisa didapat dari kerjaan utama. Padahal, kalau lu mau geser dikit perspektif,
Ada banyak cara nambah pemasukan tanpa harus resign atau keluar modal gede. Gue kasih contoh, ada temen gue yang gajinya dulu cuma cukup buat makan sama bayar kos, tapi dia jago banget nulis caption yang menjual dan disukai orang. Akhirnya dia buka jasa bikin caption buat UMKM. Awalnya dari dibayar recehan, lama-lama naik terus harganya. Sekarang income sampingannya malah lebih gede dari gaji kerjaannya. Yang dia lakuin apa? Yap bener, dia cuma main game yang berbeda. Hal lain yang penting banget buat kamu yang gajinya pas-pasan itu coba bangun koneksi. Gue nggak ngomongin koneksi buat cari privilege, tapi lebih ke bikin lingkaran pertemanan yang bisa kasih insight baru, referensi kerjaan, bahkan peluang project. Kadang satu obrolan ringan bisa nyambung ke peluang gede yang nggak lu sadarin. Gue inget banget Steve Jobs pernah bilang, kreativitas adalah hanya menghubungkan hal-hal. Banyak orang ngira kreativitas itu bakat, padahal seringkali cuma soal lu mau ngobrol sama siapa, lu baca apa, dan lu dengerin apa. Makin lu banyak koneksi, makin banyak titik yang bisa lu sambung. Yang terakhir, lu harus ngerti kalau dunia sekarang cepet banget berubah. Skill yang dulu nggak ada harganya tiba-tiba bisa bikin orang tajir, kayak content creator, host live stream, atau bahkan admin sosmed. Jadi buat main game yang berbeda itu lu harus selalu nanya, apa yang orang butuhin sekarang dan gimana gue bisa jadi orang yang menyediakan kebutuhan itu? Intinya, kalau gaji lu pas-pasan, jangan cuma nunggu gaji naik atau nunggu modal buat investasi. Coba cara lain, coba naikin value lu. Sambungin titik-titik yang orang lain nggak lihat. Dan yang bikin gue yakin, perubahan itu selalu dimulai dari satu hal. Lu berani ngambil langkah pertama. Sekarang gue mau masuk ke hal yang lebih konkret. Karena percuma ngomongin teori kalau nggak ada langkah yang bisa lu lakuin. Gue mau lu pulang dari video ini bawa sesuatu yang bisa langsung lu coba. Pertama, jadilah orang yang paling bisa diandalkan di kerjaan. Bukan berarti lu harus lembur terus atau jadi yes man lo ya. Tapi lu harus jadi orang yang punya solusi dalam setiap permasalahan. Misalnya, di kantor ada masalah report lambat. Lu cari cara biar prosesnya lebih cepat. Orang yang punya kontribusi lebih bakalan cepat naik posisi atau minimal jadi nama pertama yang orang inget kalau ada peluang tambahan. Gue punya temen yang awalnya cuma staff admin, gajinya standar banget, tapi dia sering bantu tim lain beresin data Excel yang ruwet. Seiring berjalannya waktu, bosnya jadiin dia tangan kanan, dikasih proyek sampingan, dan dia pun terus berkembang. Gaji pun akhirnya mengikuti naik juga, padahal awalnya cuma karena dia mau sedikit lebih effort daripada orang lain. Kedua, kalau lu pengen jadi orang yang bisa diandalkan, ya lu harus punya satu keahlian sampingan. Nggak harus yang langsung hasilin duit besar, tapi sesuatu yang bisa lu monetisasi pelan-pelan. Misalnya kayak belajar desain, belajar editing video, atau bahkan ngajar hal simple kayak Excel atau pemrograman dasar. Dulu pas gue nikah dan cetak undangan, gue coba ngobrol sama yang punya. Dia dulu kerja di salah satu percetakan dan gajinya kecil. Pas-pasan banget lah. Tapi dia iseng belajar bikin desain sendiri, lalu dia buka percetakan di Instagram. Dia jalan pas momennya dapet, karena dulu Instagram buat jualan masih enak banget. Dan akhirnya setelah kliennya dirasa sudah banyak, dia memutuskan resign dan membuka jasa cetak undangan sendiri. Yang penting dari semua itu cuma satu hal, lu fokus dulu ke satu skill. Jangan semua mau dikejar. Kalau lu fokus, skill lu bakalan cepet naik. Orang yang jago di satu hal bakalan lebih dicari daripada orang yang bisa banyak hal tapi setengah-setengah. Ketiga, berani naikin harga diri lu. Maksud gue bukan jadi sombong, tapi ngerti value diri lu. Kalau lu udah punya skill tambahan, jangan ragu minta bayaran yang layak. Banyak orang yang tetap dibayar murah bukan karena klien pelit, tapi karena mereka takut pasang harga. Gue paham rasanya deg-degan nawarin harga ke klien. Takut ditolak, takut dibilang kemahalan, atau yang paling ngeri karena takut kliennya pindah haluan. Tapi lu harus ingat, waktu lu itu berharga, dan skill lu juga butuh waktu buat lu pelajarin. Terakhir, lu harus sering banget update wawasan karena dunia ini cepet banget berubah. Skill yang hari ini nggak dianggap penting, bisa jadi skill mahal tahun depan. Lu nggak harus ikut kelas mahal. Kadang cukup dari video YouTube, newsletter gratis, atau sekadar ngobrol sama orang-orang yang kerja di bidang lain, itu juga udah lebih baik. Semakin banyak insight yang lu punya, makin banyak celah yang lu lihat buat nambah pemasukan. Jadi intinya, kalau gaji lu pas-pasan bukan berarti lu harus pasrah. Lu bisa jadi orang yang paling berguna di kantor, lu bisa kembangin satu skill yang bisa dijual, lu bisa belajar naikin harga diri lu, dan lu harus rajin update wawasan lu. Karena tajir itu nggak selalu soal modal duit gede. Modal keberanian dan tekad pun juga udah cukup kalau lu bener-bener pinter. Gue mau cerita ya, gue sendiri dulu juga nggak punya privilege apa-apa. Gaji gue standar, bahkan pernah di titik nggak cukup buat nabung. Tapi pelan-pelan gue nyari cara supaya gue nggak terus terjebak di angka yang sama. Gue cari skill baru, gue cari celah, dan gue cari orang-orang yang bisa bikin gue berkembang. Gue nggak bilang jalan itu gampang, tapi gue bisa jamin selalu ada jalan buat keluar dari lingkaran gaji pas-pasan. Bahkan kalau lu start dari posisi yang orang lain anggap kecil, lu tetap bisa bikin impact yang gede. Bro, gue tahu duit emang penting, tapi duit itu cuma salah satu hasil. Yang lebih penting dari semua ini adalah siapa lu sekarang dan siapa lu pengen jadi.
Kalau lu terus ngembangin diri, ngasah skill dan gak takut ngambil langkah, lambat laun angka di rekening lu pasti akan naik. Gue yakin banget, di dalam diri lu ada potensi yang belum lu keluarin. Sekalipun jangan pernah lu mikir walaupun saat ini lu kecil, lu akan selalu kecil. Gue masih inget banget dulu pas gue gak punya uang, pacar gue sering ngajak gue buat lihat-lihat ke toko emas. Yang gue lakuin di sana adalah, gue lakuin afirmasi positif. Gue foto emas itu, dan gue langsung bilang ke emas itu kalau suatu saat gue yakin pasti bisa beli ini. Dan akhirnya terjadi juga. Dan kalau lu sekarang lagi ngerasa dunia berat, ingat kata-kata Nelson Mandela. It always seems impossible until it's done. Semua hal yang kelihatannya nggak mungkin suatu hari bisa lu lewatin. Dan lu bakal kaget ngelihat seberapa jauh lu bisa melesat kalau lu mulai sekarang. Jadi kalau ada yang bilang lu nggak bisa sukses cuma karena gaji lu kecil, kasih tunjuk ke mereka kalau mereka salah. Jadi sekarang pilihan ada di tangan lu. Mau terus diam di tempat sambil berharap gaji naik sendiri, atau mulai gerak cari cara supaya lu bisa naik kelas. Karena kalau lu nggak mulai sekarang, setahun 2 tahun ke depan gue yakin hidup lu masih muter di masalah yang sama. Gue pengen lu tulis di kolom komentar satu hal. Apa skill atau langkah kecil yang lu pengen mulai buat naikin value diri lu? Nggak usah malu, tulis aja. Siapa tahu orang lain yang baca bisa kasih insight atau semangat buat lu. Dan kalau lu rasa video ini bisa ngebuka mata lu yang lagi stuck sama gaji pas-pasan, bantu share video ini biar makin banyak yang ngerti kalau jalan keluar itu nggak selalu soal modal gede. Jangan lupa juga klik like sama subscribe karena ke depan gue bakal sering banget ngebahas hal-hal kayak gini. Gue mau lu ingat satu hal sebelum nutup video ini. Nggak ada yang salah punya gaji kecil, yang salah itu kalau lu berhenti nyari cara supaya hidup lu lebih baik. Akhir kata, sampai jumpa di langkah kedua. Meski kecil, selalu lebih bermakna daripada tidak pernah melangkah sama sekali.